Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Rahasia Kaya Sandiaga Uno, topik daging dari konglomerat. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sesaat lagi kamu akan melihat cuplikan video dari podcast antara Kevin Hendrawan dan Pak Sandiaga Uno. Untuk informasi jelasnya, mari simak cuplikan video berikut. Nah, setelah kamu nonton video tadi, saat ini saya mau bahas sekilas tentang kekayaan Pak Sandiaga Uno di PT Saratoga. Ada info menarik yang mungkin belum kamu tahu, jadi silahkan nonton video ini hingga selesai. Pertama, berdasarkan informasi yang ada ini, kamu bisa lihat bahwa Pak Sandi memiliki kepemilikan saham di PT Saratoga sekitar 2,9 miliar lembar saham. Dengan kata lain, persentase kepemilikan sekitar 21,5%. Nah, dengan harga saham SRTG di angka 2060, apabila dikalikan harga saham dan lembar saham yang dimiliki, artinya kekayaan Pak Sandiaga Uno di saham SRTG saja sekitar 6 triliun rupiah. Nah, ini menarik karena seperti yang diinformasikan tadi di cuplikan video, bahwa kepemilikan saham yang dia miliki bersifat floating. Artinya karena dimiliki dalam bentuk saham, otomatis akan terus berfluktuasi mengikuti harga saham terkini. Dengan kata lain, saat saham SRTG di angka 2060, kekayaan beliau di saham SRTG sekitar 6 triliun rupiah. Tapi saat harga sahamnya pernah naik di angka 3.500 pada tahun 2022, kekayaan beliau naik menjadi 10,2 triliun rupiah dengan lembar saham yang sama. Itu artinya apabila mayoritas aset dimiliki dalam bentuk saham, kekayaan bersihnya akan terus fluktuatif seiring dengan kenaikan atau penurunan harga saham. Contohnya seperti dari 6 triliun menjadi 10 triliun rupiah. Begitu juga dari 10 triliun turun menjadi 6 triliun rupiah. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas tentang PT Saratoga Investa Masdaya berdasarkan informasi dari laporan tahunan 2023 dan kinerja Q3 tahun 2024. Pertama, ini merupakan informasi dari laporan tahunan 2023. Portofolio Saratoga terdiri dari 3 segmen utama. Yang pertama adalah blue chip, kedua pertumbuhan, dan ketiga teknologi digital. Untuk blue chip terdiri dari 3 saham utama, yaitu Merdeka Cooper Gold, Tower Bersama Infrastructure, dan Adaro Energi Indonesia. Untuk sektor pertumbuhan terdiri dari 10 sektor utama, yaitu otomotif, consumer dan gas industri, logistik, kredit karbon, suplemen herbal, PLTS atap, periklanan digital, investasi konstruksi, dan klinik kecantikan. Sedangkan untuk teknologi digital terdiri dari 5 segmen utama, yaitu keuangan digital, solusi e-commerce, asuransi digital, modal ventura, dan juga ada modal ventura untuk perusahaan yang lain. Nah, ini merupakan sekilas tentang pendapatan dividen yang diterima PT Saratoga sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Kenapa Pak Sandi ini sering membahas tentang dividen? Karena salah satu kontributor utama terhadap pendapatan dari Saratoga adalah pendapatan dari dividen. Contohnya seperti dividen yang diterima dari saham ADRO, MPMX, TBIK, dan lain sebagainya. Kamu bisa lihat untuk detailnya berdasarkan data yang ada ini, di mana pendapatan dividen selama 3 tahun dari 2021 hingga 2023 secara total terus mengalami pertumbuhan. Tapi untuk tahun 2024 kita belum tahu, karena kita harus menunggu data laporan tahunan 2024 sebelum membahas lebih lanjut. Nah, ini merupakan hal yang menarik karena di tahun 2023 pendapatan dividen yang dihasilkan mencapai 2,8 triliun rupiah. Coba kamu bayangkan, ada perusahaan yang pendapatan dari dividennya saja mencapai 2,8 triliun rupiah yang dikontribusikan oleh saham ADRO, MPMX, dan TBIG yang terutama merupakan 3 saham dengan kontributor dividen terbesar. Ini merupakan salah satu hal yang menarik di mana perusahaan SRTG memiliki pendapatan dividen yang sangat besar, mencapai 2,8 triliun dalam 1 tahun. Ini merupakan salah satu alasan kenapa Pak Sandi sangat tertarik terkait aspek dividen. Kemudian kita bahas dari sisi efisiensi untuk biaya karyawannya. Tahukah kamu ini merupakan informasi menarik yang saya dapatkan dari laporan tahunan 2023. Pada tahun 2023, PT Saratoga mengelola sebanyak 64 karyawan yang terdiri dari 33 staf pria dan 31 staf wanita. Menarik bukan? Dengan perusahaan yang mampu menghasilkan pendapatan dividen sekitar 2 triliun rupiah,
mereka hanya memiliki 64 karyawan saja. Tentu hal ini sangat kecil atau sangat efisiensi dibandingkan perusahaan lain yang mampu menghasilkan pendapatan triliunan tapi memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak. SRTG ini sangat menarik. Kenapa? Karena dengan pendapatan yang begitu besar, karyawannya hanya sedikit. Otomatis biaya operasional berupa gaji dan tunjangan tentu lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Kita lihat sekilas terkait kinerja di Q3 tahun 2024. Total pendapatan SRTG sekitar 6,3 yang mana naik signifikan dibandingkan tahun 2023 pada Q3-nya. Nah, untuk laba bersihnya otomatis tumbuh signifikan dari 1,6 menjadi 5,6 triliun rupiah. Kita akan lihat sebentar untuk detailnya. Mari kita lihat untuk data kinerja hingga Q3 tahun 2024 berdasarkan laporan keuangan terupdate-nya. Pertama dari sisi aset, jumlah asetnya mencapai 57,3, yang mana mayoritas berasal dari investasi pada saham sebanyak 53,8, dan angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 46,6 triliun rupiah. Nah, jika kamu lihat seperti yang saya katakan tadi di laporan tahunan 2023, terdiri dari 3 sektor utama, yaitu blue chip, perusahaan berkembang, dan teknologi digital. Kamu bisa lihat untuk detailnya berdasarkan data yang ada dari laporan keuangan Q3 2024 ini. Kemudian dari aspek liabilitasnya mencapai 3,6 yang juga naik dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana ekuitasnya? 53,6 triliun yang juga naik. Jika kamu bandingkan, jumlah liabilitas dan jumlah ekuitasnya sangat berjauhan, di mana mayoritas berasal dari ekuitas. Atau dengan kata lain, perusahaan ini memiliki komposisi modal yang sangat kuat jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas yang mereka miliki. Dengan ekuitas 53,6, perusahaan ini memiliki jumlah investasi pada saham sebanyak 53,8. Itu artinya perusahaan ini memiliki komposisi modal yang mayoritas berasal dari investasinya di saham. Untuk saldo labanya juga menarik karena mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan. Kita lihat sekilas untuk laba ruginya. Keuntungan neto atas investasi mengalami kenaikan dari yang awalnya mengalami kerugian 12,8 di tahun 2024 mencatat profit yang cukup signifikan. Penghasilan dividen dan bunga, angkanya tidak terlalu berbeda jauh dengan tahun 2023. Nah, kesimpulannya, laba periode berjalan tumbuh signifikan dari yang awalnya rugi 10,6 menjadi profit 5,2. Hal itu disebabkan karena adanya keuntungan atas investasi di saham dan efek lainnya. Tentu, kamu harus ingat bahwa angka ini akan fluktuatif mengikuti dengan kinerja saham-saham yang mereka investasikan. Apabila harganya naik, secara tidak langsung keuntungannya jadi besar, begitu juga sebaliknya. Untuk laba bersihnya, tentu saja mengalami kenaikan dari 10,6 rugi menjadi 5,2 profit di tahun 2024 hingga Q3-nya. Ini merupakan detail dari sumber penghasilan PT SRTG, di mana mayoritas berasal dari keuntungan investasi pada saham blue chip dengan nominal yang sangat signifikan. Itu artinya mayoritas penghasilan perusahaan PT Saratoga ini didominasi oleh saham-saham blue chip seperti yang tadi kita sudah bahas. Sehingga komponen ini sangat memiliki dominasi yang sangat kuat di kinerja laba rugi Saratoga. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Saratoga memiliki jumlah karyawan yang cenderung lebih sedikit dibandingkan perusahaan lain yang mampu menghasilkan pendapatan triliunan rupiah. Sehingga hal itu menyebabkan biaya karyawan dan kompensasi lainnya cukup kecil jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kamu bisa lihat berdasarkan laporan keuangan ini. Beban usaha maupun beban lainnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang berhasil mereka capai. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba periode berjalannya tumbuh signifikan apabila keuntungan investasinya juga tumbuh signifikan. Nah, dengan melihat video tadi, semoga ada manfaat atau informasi baru yang kamu peroleh sehubungan dengan cara Saratoga melakukan manajemen terkait portofolionya. Ini tentu bisa kita coba implementasikan atau bisa kita terapkan pada portofolio saham kita secara pribadi. Meskipun ingat, semua saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Tapi dengan pattern yang dilakukan oleh PT Saratoga, kamu setidaknya punya gambaran bagaimana perusahaan investasi di Indonesia ini melakukan investasinya di saham-saham yang tentunya juga kita lakukan secara pribadi. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh.
Saat ini saya mau bahas cuplikan video dari judul di bawah ini, yang mana video resminya berasal dari channel Investor Academy Indonesia. Kalau kamu mau nonton fullnya, silahkan nonton pada sumber resminya di bawah ini. Sekarang, mari kita lihat dulu cuplikan videonya. Value investing itu bukan hanya buying cheap stuff, meaning that kita beli diskoneksi antara saham, harga saham atau harga instrumen yang tercatat di bursa dengan real value atau balance sheet-nya dia. Tapi sekarang terredefinisi value itu mencakup pertama, ability to pay and grow dividends. Jadi bisa aja kita beli satu perusahaan yang murah banget tapi dia nggak pernah bayar dividen gitu. Ya, buat apa gitu? Buat apa? Karena kita kan perlu cash flow juga. Karena cash is king. Jadi ke depan value investing itu harus memasukkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membayar dan meningkatkan dividennya. Makanya ciri-ciri dari perusahaan di grup Saratoga itu kita paksa mereka untuk bayar dividen. Dalam keadaan sesulit apapun. Hari ini misalnya Adaro, Pak Boy Thohir kalau ngomong sama saya selalu pertanyaan gimana bro dividen? Pasti pertanyaannya seperti itu. Ke mana tawar bersama, Chief dividennya gimana? Ketemu sama Pak Herman atau Pak Hardy. Kedua, insensitivity or ability to benefit from rising rates. Jadi ini konsepnya agak kompleks ya, bahwa akan ada, kan semua sekarang tahu interest rate jebol rendah banget kan. Ya, menuju tapi nol. nanti ke depan eventually pasti akan naik. Nah, kita harus melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini punya justru kemampuan untuk diuntungkan dengan interest rate yang naik. Untuk yang pemula-pemula, saya lihat nih banyak banget pemula di sini, tapi ini karena Pak Donald yang nanya, dosen kita terus jelasin bahwa perusahaan tersebut kalau tidak bisa memiliki kemampuan untuk benefit dari rising rate, paling nggak dia nggak terdampak secara negatif. Jadi dia neutral. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola hutangnya dengan sangat-sangat bijak dan disiplin. Ketiga, cyclical exposures to economic cycles. Nah, menurut saya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang naik turun bergejolak. Tuh tadi ada pertanyaan yang ibu-ibu tadi bilang ini lagi keadaan volatile seperti ini, bagus nggak sih masuk ke dalam satu instrumen? Nah, cari instrumen investasi atau saham yang sebetulnya dia memiliki siklus yang istilahnya cukup stabil dibandingkan dengan siklus ekonomi. Jadi kalau kita lihat lagi COVID lagi turun, tapi dia nggak terlalu dalam turunnya, tapi dia mungkin antara 50-60%. Ini adalah keuntungan dari kita dalam mendiversifikasi portfolio kita. Keempat, geographic exposures. Nah, ini menurut saya kalau di Indonesia kan kita lihat exposure-nya itu 60% Jawa, 40% luar Jawa. Tapi pada satu titik, luar Jawa ini akan naik 40, jadi 45, jadi 50, jadi 60, dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat juga perusahaan-perusahaan yang punya exposure di key geographic, sehingga bisa dapat above average economic growth. Dan growth di Indonesia Timur jauh lebih cepat dari di bagian lain dari Indonesia. Dan terakhir, menurut saya yang kelima adalah to identify likely earning growth dengan margin expansion. Nah, ini yang menarik karena margin itu bisa di-expand kalau kita punya keunggulan teknologi. Kita lihat bahwa kalau misalnya kita punya teknologi, cost bisa ditekan lebih rendah dan kita bisa dapat revenue walaupun dalam keadaan COVID ini, kalau kita sektornya tepat, ini akan meningkat dan dengan kita turunkan ongkos biaya produksi kita akan dapat margin expansion. That is true redefinisi of value investing.
Nah, berikut ini insight yang saya peroleh dari video tadi. 5 redefinisi dari value investing. Pertama, perusahaan mampu membayar dan menumbuhkan dividennya. Kamu tentu sudah lihat bukti nyata tentang saham-saham yang dimiliki oleh PT Saratoga yang dulunya dipimpin oleh Pak Sandiaga Uno, di mana perusahaan-perusahaan mereka itu untuk perusahaan publik mayoritas membagi dividen dengan nominal yang cukup memuaskan dari tahun ke tahun. Contohnya salah satunya seperti ADRO yang mana pada tahun 2024 ini juga sangat loyal membagi dividen. Kedua, perusahaan diuntungkan dengan suku bunga yang naik, berhubungan dengan kemampuan mengelola utangnya. Ini tentu menjadi concern terkait saham-saham yang menarik untuk dilakukan analisa lebih lanjut, di mana mereka harus memiliki untuk pengelolaan hutang yang baik, karena hal ini berkaitan dengan salah satu manajemen risiko ke depannya. Ketiga, saham yang siklusnya cukup stabil dibandingkan siklus ekonomi. Entah pada saat kondisi ekonomi lagi stabil, lagi turun, ataupun lagi naik, sektor-sektor ini adalah sektor yang bisa dikatakan cukup stabil untuk perusahaannya dalam menjalankan operasional bisnisnya. Keempat, perusahaan punya exposure ke geografis yang masih punya pertumbuhan. Misalnya perusahaan yang punya exposure di Indonesia Timur, yang mana itu berarti masih memiliki kesempatan untuk mengekspansi bisnisnya menjadi lebih luas lagi dan tidak hanya terfokus di daerah Pulau Jawa saja, tapi menyeluruh seluruh Indonesia. Kelima, memiliki keunggulan teknologi agar bisa efisiensi biaya. Tidak bisa dipungkiri, biaya merupakan salah satu faktor penentu dari pencapaian laba yang berhasil dicapai. Jika perusahaan besar tapi biayanya juga besar, otomatis hal itu tidak akan membuat laba menjadi maksimal. Tapi apabila perusahaan memiliki pendapatan yang besar, di sisi yang lain biayanya juga efisiensi, maka laba yang diperoleh bisa lebih maksimal. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.